Ada dua pemberitaan yang berkembang luas di ruang-ruang media sosial kita terkait dengan kepergian atau tidak bersamanya secara penuh waktu ketika Mahfud MD sebagai salah satu komite reformasi kepolisian yang dilantik oleh Presiden Prabowo itu kemudian meninggalkan lokasi atau tempat dari tim komite reformasi kepolisian ini sedang melakukan konferensi pers dalam rangka memberikan penjelasan terkait dengan apa yang telah menjadi arahan dari Presiden terhadap kerja-kerja yang harus mereka lakukan sebagai komite reformasi kepolisian. Ada yang mengatakan bahwa Mahfud MD sebagai salah seorang anggota itu tidak merasa secure atau nyaman atau tidak suka atau tidak senang tepatnya dengan situasi dan kondisi dari komite reformasi kepolisian ini. Paling tidak ada sosok yang ia anggap sebagai salah satu dari masalah dalam kepolisian hari ini, yaitu adanya Kapolri hari ini, yaitu Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Namun ada juga yang berpandangan positif dan apresiatif bahwa kepergian atau tidak lengkap waktu dan terkesan buru-buru dari seorang Profesor Mahfud MD itu karena memang ada urusan mendesak di mana Mahfud MD harus segera meninggalkan lokasi konferensi pers karena ia harus segera naik pesawat. Nah, ini teman-teman yang kalau tidak diberi penjelasan yang baik, maka saya ingin katakan ini bisa menjadi hal yang menyulitkan kerja-kerja Komite Reformasi Kepolisian, atau paling tidak ini bisa menyulitkan dari tugas-tugas yang akan ke depan dilakukan oleh komite ini. Apakah memang ada problem internal yang memang terkait dengan ketidaknyamanan dari seorang Mahfud MD dalam komite ini karena ada sosok Listio Sigit Prabowo, atau karena memang ada urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan dan ia harus segera berpamitan dan kemudian segera ke bandara untuk menuju pesawat yang ia akan tumpangi. Teman-teman, kita akan bincang soal itu, dan karena itu mari kita lihat nanti potongan video yang ingin saya katakan sekali lagi dalam konteks channel ini atau diskusi kita kali ini adalah bahwa ketika kita bicara tentang reformasi kepolisian, maka itu tidak identik dengan pencopotan Kapolri hari ini, karena Presiden Prabowo sekali lagi adalah presiden yang sangat apresiatif dan memberikan pernyataan yang sangat jelas bahwa ia bangga dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo di tengah-tengah tekanan terhadap kepolisian yang begitu berat, begitu besar, dan Presiden Prabowo tetap percaya bahwa kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Listio telah berfungsi dan bertugas dengan sebaik-baiknya. Jadi apa yang telah dibentuk oleh Kapolri, yaitu tim transformasi kepolisian atau tim reformasi kepolisian internal, itu pada akhirnya ke depan memang harus disinergikan dengan kerja-kerja dari tim yang dibentuk oleh Presiden, yaitu tim atau Komite Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Teman-teman, mari kita bincang hal ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi terima kasih dari kami YouTuber NKRI untuk teman-teman yang terus mensupport channel ini dan kemudian juga mendukung upaya-upaya bersama kita dalam rangka turut menghadirkan cara berpolitik yang santun dan penuh keadaban
Dan itu sangat penting sekali ketika kita semua prihatin dan melakukan perlawanan bersama terhadap beberapa pihak atau kelompok orang yang ingin menghadirkan cara berpolitik yang penuh dengan fitnah dan kebencian. Teman-teman, mari kita nonton potongan video pendek berikut ini, pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di sela-sela rapat perdana di Mabes Polri, Komite Reformasi Kepolisian berikut ini. Kita nonton. Komentarnya nggak, tadi Pak Firly bilang kalau output dari tim ini 2 atau 3 bulan mendatang bakal sebuah rekomendasi kebijakan. Nah, kira-kira dari Pak Listio sendiri sebagai Kapolri, bagaimana menanggapi rekomendasi itu ke depan? Apakah akan dilakukan atau dilihat-lihat dulu? Yang pertama, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Profesor Jimli dan seluruh tim reformasi kepolisian yang dibentuk oleh Bapak Presiden, dan alhamdulillah kami juga diberikan kesempatan untuk ikut, dan tentunya sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua tim reformasi bahwa keberadaan kami di sini sebagai upaya untuk supaya bisa merespon cepat dan segera mengimplementasikan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden, dan selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti. Pada prinsipnya Polri tentunya selalu terbuka untuk menerima perbaikan, menerima evaluasi, karena kita juga ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Khususnya kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri. Terima kasih. Outputnya ke depan itu lebih ke pengubahan regulasi atau bagaimana? Ya, jadi itu nanti akan dibahas 3 bulan. Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2. 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah, mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan. Tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat, bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan, ya itu akan dilakukan oleh Polri. Nah, tadi diulangin lagi oleh Pak Kapolri, sehingga saya rasa mudah-mudahan akan ada hasil ya perbaikan kepercayaan publik, dan lebih dari itu bukan sekedar kepercayaan, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita benahi, kita perbaiki ke depan. Ya, kalau berkenaan dengan kebijakan lebih fundamental yang harus mengadakan perubahan undang-undang, ya maka itu nanti salah satu yang akan dijadikan materi rekomendasi. Ya, tapi ini biar berjalan dulu, substansinya belum ada kesimpulan apa yang harus dirubah dan sebagainya, sambil jalan. Nah, saudara pun bisa memberi masukan sambil jalan. Pak Mahfud ada tambahan? Cukup. Pak Sekretaris? Pak Oto? Nah, cukup ya, terima kasih. Masih ada lagi. Ya, jadi teman-teman, saya ingin menjadikan video ini sebagai titik tolak untuk kita diskusi yang menurut saya diskusinya ini sudah tidak sehat dan berkembang liar terkait dengan ada yang mengatakan bahwa mengapa Presiden tidak menjadikan Mahfud MD sebagai ketua tim Komite Reformasi Kepolisian, dan mengapa kemudian pilihannya kepada
Profesor Jimli Asidiki. Nah, jangan-jangan memang ya sekali lagi inilah kekuatan tafsir dari para netizen yang ingin melihat sekali lagi upaya-upaya internal kepolisian yang dianggap masih perlu ada sinergi dan pembenahan maksimal, dan salah satu wujud atau puncak maksimalnya itu adalah ketika kepolisian kemudian harus mengambil langkah progresif. Nah, salah satu langkah progresif itu apa? Langkah progresif itu adalah dengan mencopot Kapolri hari ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang justru dianggap oleh para pembenci kepolisian, sekali lagi para pembenci kepolisian itu sebagai biang dari reformasi yang sulit untuk diwujudkan di internal kepolisian. Nah, ini justru teman-teman yang bagi Presiden, mengapa Jenderal Listio Sigit itu tetap menjadi bagian dari tim Komite Reformasi Kepolisian dan tidak kemudian mengindahkan tekanan publik bahwa Presiden harus mencopot Jenderal Listio Sigit, itu ternyata terbantahkan. Paling tidak di mata Presiden Prabowo, tetap seorang Jenderal Listio Sigit Prabowo atau Kapolri hari ini adalah seorang pemimpin kepolisian yang terbaik, dan ia memahami situasi dari internal kepolisian, dan karena itu reformasi kepolisian memang harus melibatkan kepolisian itu sendiri, dan representasinya itu adalah Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Nah, yang berikutnya teman-teman yang perlu juga diklarifikasi bahwa tidak benar Jenderal Listio Sigit Prabowo yang karena seperti itu maka kemudian sikap dari Profesor Mahfud MD itu enggan untuk berada bersama dengan tim Komite Reformasi ini, dan kesan bahwa Mahfud MD cepat-cepat meninggalkan istana karena tidak suka dengan keberadaan Jenderal Listio Sigit itu terbantahkan, karena hari ini buktinya kalau Anda lihat tadi ternyata Mahfud MD itu juga hadir dalam rapat bersama tim Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, liarnya berkembang informasi di media sosial kita bahwa Mahfud MD tidak merasa nyaman berada dalam komite ini, dan kemudian di konferensi pers di istana ia cepat-cepat pergi karena tidak suka dengan sosok Kapolri hari ini, terbantahkan. Dan ini sekaligus penting untuk menegaskan bahwa tim Komite Reformasi itu solid, dan karena itu kerja-kerja ke depan itu pasti akan berjalan dengan baik, dan salah satu indikatornya adalah solidnya kepolisian sendiri untuk dalam rangka ya untuk mensupport data informasi di internal kepolisian, karena tadi dikatakan oleh Prof. Jimli Asidiki bahwa ke depan ketua tim transformasi kepolisian akan terus dilibatkan dalam diskusi-diskusi Kamisan atau setiap hari Kamis, itu memberi pesan bahwa tekad tim transformasi kepolisian internal dan tim Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden itu berjalan bersinergi, dan tujuannya sama untuk perbaikan kepolisian menjadi semakin baik. Jadi teman-teman, mari kita support terus apa yang dilakukan oleh tim Komite Reformasi Kepolisian yang diketuai oleh Prof. Jimli Asidiki, dan mereka solid, mereka kompak, dan tujuannya adalah perbaikan kepolisian menjadi lebih baik. Nah, kita tentu saja sering mendengar kritik-kritik tajam dari Profesor Mahfud MD terhadap kepolisian, bahkan saya sedikit belum terlalu yakin apakah dugaan saya benar ada jejak digitalnya. Apakah memang Profesor Mahfud MD pernah mengkritik kepolisian, salah satunya dengan targetnya harus mengganti Jenderal Listio Sigit? Itu semua saya kira perlu dikonfirmasi lebih ulang, karena tidak benar rasanya reformasi itu berarti pencopotan Kapolri. Semuanya itu tidak ada dalam pikiran seorang presiden, karena buktinya Jenderal Listio Sigit Kapolri tetap ada dalam tim Komite Reformasi Kepolisian bentukan Presiden, dan sekali lagi solid mereka dalam bekerja, karena
Profesor Mahfud MD juga hadir dalam pertemuan perdana hari Senin di Mabes Polri, di mana Kapolri sebagai tuan rumah dari pertemuan perdana ini. Salam solid, salam YouTuber NKRI untuk kita semuanya.